sharing ya intinya apapun konsisten aja. Konsisten konsisten itu yang penting nggak pernah berhenti. Pada orang jalan di jalan raya, konsisten itu bukan berarti harus kecepatan 100 km per jam. Ya. Ya kalau jalannya lurus sepi, oke ya. Tapi kalau lurus rame ya mungkin turun 80, 70. Lurus rame, jalannya jelek mungkin tinggal 50 gitu kan. Belok-belok jelek rame mungkin tinggal 30 gitu kan. Itu sudah konsisten. Ya. Intinya apa? Tidak pernah. Nah, nanti ketemu jalan yang bagus, yang lurus kenceng lagi. Jadi kalau kita ingin berhasil dalam hal apapun lah, termasuk bisnis apapun, salah satu kuncinya ya konsisten. Konsisten itu kan bekerja dengan tuntas. Konsisten itu adalah istiqomah. Dan memang kunci di bidang apapun kan konsisten ya. Olahraga yang bagus kan bukan yang 5 jam tapi sebulan sekali. Tapi ya mungkin cukup 30 menit tapi setiap hal yang baik kan bukan berarti besar, tapi kapan lagi nggak pernah lama. Walaupun hanya kecil tetapi rutin. Intinya konsisten sama. Dan kalau kita mungkin cermati di semua bidang ya, semua bisnis atau bahkan di pekerjaan apapun, orang yang berhasil di bidangnya masing-masing itu sering bukan orang yang terpandai di bidang itu, tapi orang yang konsisten. Silakan aja semua orang yang di bidangnya masing-masing itu bukan orang yang terpandai di situ, tapi orang yang konsisten. Jadi ya saran saya kita menjalani bisnis apapun masa ini ya konsisten saja. Jadi konsisten itu paling penting. Supaya kita bisa punya konsisten, ya kita harus punya semangat. Ya. Karena dalam perjalanan apapun kan pasti kita ada hambatan kan. Nah, supaya kita bisa punya semangat, ya kita harus punya impian, harus punya tujuan. Apa impian kita, apa tujuan kita? Nah, sebaiknya impian itu ya jangan hanya materi, tapi juga yang non. Kalau kita sudah punya impian materi dan materi, bisa kita akan punya semangat. Dengan semangat itu maka kita akan bisa konsisten. Nah, jadi urutannya simpelnya ya hanya itu saja. Kita punya impian, kita punya semangat, kita bisa konsisten, maka kehidupan yang lebih baik itu hanya proses waktu saja. Itu hanya konsekuensi logis saja. Nah, tapi ketika kita punya semangat, kita bisa konsisten, kita punya impian, ya namanya perjalanan hidup. Selama kita sudah mempunyai niat yang benar, yang baik, ya kerja adalah ibadah. Kita sudah punya impian yang benar, tidak hanya materi tapi juga non materi, dan kita sudah mengusahakannya dengan konsisten, ya sudah hasilnya tidak usah diberikan. Apapun yang kita dapatkan, insya Allah itulah yang terbaik. Bukan menurut kita, tapi menurut Yang Maha Kuasa. Allah. Maaf, kita kembalikan saja ke Al-Baqarah 216. Yang menurut manusia itu menyenangkan dan baik, belum tentu baik menurut Allah. Yang menurut manusia itu tidak menyenangkan atau buruk, belum tentu buruk juga menurut Allah. Manusia nggak tahu apapun, Allah mengetahui. Jadi selama kita sudah punya niat baik, kita bekerja, bisnis ini adalah ibadah yang baik, kita sudah punya tujuan yang benar, tidak hanya sekedar materi tapi juga non materi, dan kita sudah mengupayakannya dengan seoptimal mungkin, sekonsisten mungkin, insya Allah hasilnya pasti yang terbaik di saat itu, bukan menurut kita. Nah, maka dengan demikian kita akan bisa ikhlas untuk menerima apapun hasilnya. Nah, kadang orang kan setelah berjuang keras, kok cuma sekian ya hasilnya, dia tidak ikhlas, atau merasa akhirnya kalau tidak ikhlas, ya mungkin merasa sedih, merasa jengkel, merasa kecewa. Ya intinya hal-hal yang tidak baguskan, dan itu semua akan berakhir apa? Mengurangi kebahagiaan itu. Padahal sejatinya kalau kita pikirkan
pikirkan sungguh-sungguh ya. Ini pertanyaan yang sederhana, tapi jawabannya tidak sederhana. Pertanyaan yang ringan, tapi jawabannya tidak ringan. Sejatinya yang dicari dalam hidup ini sukses atau bahagia? Bahagia. Ya, Bahagia dulu baru sukses. sukses Pak, karena itu syarat untuk bahagia. Nggak bisa disalahkan sepenuhnya memang. Tapi kalau itu nanti dianalisa lebih mendalam, ditelaah lebih jauh, sejatinya lah yang lebih dicari dalam hidup ini adalah bahagia. Kenapa? Fakta menunjukkan banyak orang sukses Tidak bahagia. maka kalau maaf ya ini yang saya pahami di Jawa ya mungkin di daerah lain juga sama ya. Di Jawa itu ada kalimat bijak. Manggul pari ura-ura numpak mersi berbesmi. Manggul pari memikul padi. Mungkin dia petani, mungkin guru pikul ya. Ura-ura itu bersenandung. Artinya apa? Dia bahagia. Baru manggul padi. Numpak mersi, naik mersi, berbesmili. Naiknya mersi tapi nangis. Dia sukses tapi bukan bahagia. Bahagia itu tanpa syarat. Sukses nggak sukses semua orang bisa. Nah, sekali lagi, sukses atau belum sukses semua orang bisa Bahagia. kuncinya hanya satu. Bersyukur. 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 Maka syukur itu adalah kekayaan sejati. Sekali lagi, rasa bersyukur itu adalah kekayaan sejati. Rasa bersyukur itu adalah kebahagiaan sejati. Maka benar apa yang disampaikan Fabi Ayi Alai Hirobima Tukadiban. Fabi Ayi Alai Hirobima Tukajina. Nikmat Tuhan manakah Yang kau dustakan. dustakan? Kita tahu ada di surat Ar-Rahman. Ya, Imam mungkin sudah baca dalam surat. Tapi pertanyaannya, berapa kali kalimat itu diulang? Banyak Pak, banyak itu ada. Kalau tidak salah, 31 diulang. Ya. Setahu saya, kalimat itu adalah kalimat yang paling banyak diulang dalam satu surat. Tidak ada kalimat lain yang diulang melebihi 31 kali dalam satu surat. Artinya apa? Artinya, seperti halnya kita orang tua, kita punya anak, kita ngasih nasihat. Nasihatnya kan beda-beda. Nasihat A, nasihat B, nasihat C, banyak ya. Tapi ada satu nasihat yang sering kita ulang, yang paling banyak kita berikan ke anak kita. Logikanya. Artinya, kita ingin semua nasihat kita ke anak itu ya diperhatikan semua kan. Tapi khusus nasihat yang sering kita ulang, nasihat yang paling banyak, itu yang lebih diperhatikan. Sama, 31 kali. Paling banyak diulang dalam satu surat. Berarti Allah ingin manusia itu memperhatikan rasa bersyukur. Kenapa? Karena itulah kunci Kebahagiaan. Dan hidup itu kalau cari adalah nah, jadi kemarin COVID, contoh kecil aja ya, COVID. Mempura-pura nggak akan semuanya kan ekonomi bahkan jiwa ya. Banyak yang mengeluh ya kan? Ya alhamdulillah dan insya Allah cukup 3 tahun lah selesai. Mungkin ada orang maaf itu usia berapa? 48, tapi ketika COVID dulu 45 ya. 45 tahun mengalami zaman normal, 3 tahun mengalami zaman COVID ya kan? Kalau dibalik gimana? 3 tahun zaman normal, 45 tahun zaman COVID. Mau? Enggak mau. Enggak. Fabi Ayi Alai Hirobima Tukadiban. 5 Tuhan mana yang kamu Dustakan. Coba kalau dibalik, Allah masih sayang sama kita, yang Maha Kuasa masih sayang, hanya 3 tahun. 5 Tuhan mana kamu dustakan? Ya, setiap manusia itu punya PR-nya masing-masing. Ada yang diuji kesehatannya, ada yang diuji istrinya, suaminya, anaknya, orang tuanya, ada yang diuji ekonomi, macam-macam ujiannya. Tahu
jatuh kecil atau besar, Jakartanya itu berapa jam. Nah, kalau setiap insan manusia ikhlas ya, menghadapi ujiannya, ikhlas, mungkin insya Allah justru itu yang akan menghantarkan dia ke surga. Malah bukan sholat, bukan puasanya, bukan zakat. Apakah sholat, zakat, puasa itu menjamin kita ke surga? Tidak. Ya, sholatnya itu tepat. Ya, puasanya tidak hanya puasa lah itu saja. Ya, zakatnya itu. Yang menjamin menggaransi manusia masuk surga itu hanyalah ampunan dan ridho. Sekali lagi, hanya ampunan dan Ridho Allah. Makanya kita bisa paham. Zaman dulu ada seorang ada seorang PSK. Karena dia memberi makan dan minum seekor anjing, insya Allah dia masuk surga. Maaf ya, kurang hina apa seorang PSK? Mungkin dia nggak puasa, ya kan? Tetapi Allah mudah terhadap perbuatannya memberi makan dan minum seekor anjing yang kehausan lapar, dan Allah mengampuni dan dia masuk surga. Ya, kalau kita ikhlas menghadapi ujian kita masing-masing dan Allah mudah, justru itu mungkin yang mengatakan kita masuk surga. Itu setiap manusia ya. Diperluas setiap generasi. Itu juga punya ujiannya masing-masing, punya PR-nya. Generasi kita ujiannya COVID, PR-nya COVID diantaranya kan. Tapi generasi nenek moyang kita, nggak usah jauh-jauh. Penjajahan. Ya. Salah satunya oleh Jepang, salah satunya Romusa. Buka buku sejarah, buka toko di YouTube. Begitu luar biasanya sengsaranya zaman Jepang. Sudah kerja paksa, pakaian seadanya, tidur seadanya, makan sehari ya cuma sekali dua kali, pun makanannya juga namanya bubur jagung. Kerjanya kerja paksa, tidak dibayarkan. Bisa dibayarkan? Hari ini kita dikasih PR COVID. Oke lah, ya bisnis kita turun. Ya, yang dulu omsetnya sekian sekarang tinggal sekian, yang dulu jaringan saya sekian sekarang tinggal sekian, bahkan mungkin ada yang bangkrut, ya kan? Tapi kita masih punya pakaian yang normal, kita masih bisa berteduh, kita masih bisa makan, ya mungkin kualitas makanannya turun lah. Kalau dulu pakai telur ayam, sekarang pakai telur buyut, sama-sama telur tapi kecil. Kita masih punya hiburan, ya kan? Kita masih punya hiburan. Gitu kan. Nah, sama-sama. Nah, jadi sekali lagi, ya kan? Kalau misalkan ada gerbang waktu ya, di mana orang melewati gerbang waktu itu bisa milih mau kembali ke masa dulu atau ke masa depan. Kira-kira lebih banyak orang zaman komusa ini pindah ke zaman COVID atau zaman COVID ke zaman komusa? Ke zaman COVID. Ya kan? Sabi ayi alai Kadiban. Lima Tuhan mana kamu pustaka? Ya. Kita masih bersyukur dilahirkan di zaman COVID. Coba di zaman komusa. Tahu? Enggak. Harus memilih. Ya, itu contoh saja. Rasa bersyukur walaupun kita dalam kondisi yang mungkin berbeda dengan dulu, lebih down dan sebagainya. Kebahagiaan yang selalu muncul. Nah, itu segmen yang kedua. Segmen yang ketiga, karena ini waktu terbatas ya dan ini yang disampaikan. Apapun yang kita perjuangkan, berapapun hasilnya, ya kita nggak usah pikirkan. Tapi yang selalu kita minta adalah berapapun hasilnya dalam bentuk apapun, dalam bentuk apapun ya. Kadang orang persepsi setelah berjuang dengan keras itu ingin hasilnya itu semua dalam bentuk materi, dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya yang proklamasi. Kan begitu kan? Ya. Ya, kalau itu terjadi nggak salah lah, selama dicapai dengan cara yang baik dan benar ya. Ya. Tapi itu kan nggak begitu. Ada yang bisa begitu, tapi ada sebagian di materi, sebagian yang lain apa? Kesehatan, keselamatan, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, nggak ada musuh teman yang banyak, sahabat yang banyak. Ya kan? Itu rezeki yang luar biasa. Sama yang juga di sana. Ya kan? Mau sebulan dapat 300 juta, tapi besoknya Enggak mau.
300 juta tetap sehat, tapi tiap hari cakar-cakaran sama suami. Nggak mau. Ya kan? Berantem sama anak, sama orang. Itu rezeki yang kadang kita suka lupa, kadang kita suka mengeluh. Kok saya sudah berjuang, harapan saya sebulan dapat 20 juta, kok cuma 5 juta. Hidup gak adil. Iya, kamu dapat 20 juta bahkan lebih. Yang 5 juta itu cash, yang 15 juta kesehatanmu itu loh. Keluargamu yang masih baik-baik itu loh. Ada lagi, saya rezeki biasa saja, keselamatan nggak dapat, saya diserempet sepeda motor, tangan saya patah, dikit 2 bulan, materi nggak saya dapat, keselamatan nggak saya dapat, apa rezeki saya, kamu dapat rezeki. Kalau masih berpikir positif, apa? Nasibmu itu seharusnya nggak diserempet motor, tapi diserempet kereta api dan cacat Permanen. mending sepeda motor yang patah tulang atau kereta api terus permanen. Kan itu rezeki kalau mau berpikir positif, ya kan? Kita nggak pernah tahu. Siapa tahu nasib kita itu tapi diberikan oleh Allah yang Maha Kuasa. Jadi berapapun yang kita terima, kita dalam bentuk materi atau non materi, ya, harapannya Barokah. Amin. itu yang paling penting. Mengapa? Sukses dan barokah. Ini satu keping mata uang dengan dua sisi yang tidak boleh dipisahkan. Seperti halal dan toyib. Orang kadang daging halalnya, toyibnya enggak. Daging ayam halal enggak? Halal, tapi hasil nyolong. Iya. Itu jadi haram, itu enggak toyib gitu kan. Nah, Iya. sama sukses dan barokah itu kayak halal dan toyibah. Itu enggak bisa dipisah. Orang kebanyakan sukses. Barokahnya pada sejatinya barokah itu yang harus kita dapat. Kenapa? Karena definisinya barokah secara syariah adalah bertambahnya kebaikan dan kebahagiaan. Amin. Bertambahnya kebaikan dan Kebahagiaan. Jadi apapun yang kita dapatkan, baik materi maupun non materi, ya, insya Allah kalau itu barokah, maka kebaikan kita akan bertambah. Kita dimudahkan untuk ke tempat-tempat yang baik, kita akan dimudahkan ketemu orang-orang yang baik, kita akan dimudahkan untuk melakukan hal apapun yang baik. Amin. Ya kan? Dan otomatis semua akan menambah kebahagiaan. Ingat, sejatinya kita yang bahagia itu baru bukan. Dan kita akan merasa dicukupkan. Maaf ya, Dicukupkan. banyak loh yang terimanya 100 juta tapi merasa bukan. Merasa masih bukan. Tapi ada yang terimanya sebulan hanya 5 juta mungkin, tapi dia merasa cukup. Karena 5 juta yang dia terima itu kan sebenarnya 1 juta tidak banyak. Jadi sharing saya sukses, oke, kita harus perjuangkan ya. Sukses dunia, kemudian juga sukses akhirat. Mungkin ada orang bilang, ya tidak usah terlalu mengejar dunia, bisa dipahami, gitu kan. Tapi sukses dunia itu yang salah adalah kalau tidak digunakan untuk sukses akhirat. Ini mah saya analogikan seorang laki-laki. Kalau wanita kan sholatnya kan tempat sujud yang terbaik kan namanya. Tapi kalau laki-laki itu kan di masjid. Kira-kira lebih baik mana laki-laki yang kalau sholat hanya di rumah dengan jemaah di masjid? Kira-kira lebih baik mana orang yang selalu jemaah di masjid dengan sekaligus jadi takmir masjid? Takmir masjid. Kira-kira lebih baik mana orang yang sholat di masjid selalu jadi takmir masjid dan dia bangun masjid di mana-mana? Yang bangun masjid di mana-mana, lah bangun masjid itu kan pakai uang, nggak pakai dana. Iya, betul. Harus dicari. Kesuksesan kita adalah kemampuan orang tua. Dan Islam nggak pernah menghargai sukses. Rasulullah itu adalah orang yang paling sukses. Ketika dia menikah, mas kawinnya berapa puluh juta. Kalau satu mobil, mana ada anak muda sekarang menikahnya sendiri, mas kawinnya 100 lebih.
palingan cincin kawin dan sekarang kawin tapi sukses itu apa? Jadi kita harus tetap perjuangkan sukses itu, tetapi ingat itu hanyalah sesaat saja, tapi yang kita harapkan seberapa pun levelnya terbuka untuk kebaikan kita baik di dunia maupun di akhirat. Karena yang kalau dibandingkan kalau nggak salah hadis 20 kehidupan dunia itu ya seperti tanaman silat air, tanamannya tumbuh-tumbuhan tapi kemudian jadi layu kering. Jadi kita jangan kering. Maka ini saya yang terakhir ya, apa yang saya sampaikan tadi mengenai sukses itu adalah sebenarnya masih sukses Pentium 1, masih sukses Pentium 1, masih sukses kulit. Sukses sejati, sukses Pentium 7 itu adalah apapun kondisi kita, entah kita jadi orang yang super kaya, orang biasa, atau super melarat, super miskin, tetapi ketika kita meninggal, kita masih sempat mengucapkan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah.